Hari itu seharusnya menjadi hari yang tenang. Langit pagi begitu bersih. Matahari menggantung di atas gedung kampus yang penuh bunga dan tawa. Semua orang tampak berbahagia. Aku masih ingat aroma buket bunga yang kubawa, lili putih dan mawar merah muda yang kupilih sendiri semalam, dibungkus kertas keemasan dengan pita satin. Untuk Caca. Untuk adik iparku yang baru saja lulus dengan gelar sarjana yang selama ini ia banggakan ke seluruh dunia. Aku berdiri di sisi lapangan bersama para keluarga wisudawan lainnya. Suara musik kampus menggema pelan, dan udara siang membawa aroma parfum mahal bercampur keringat gugup. Semua orang sibuk berfoto, tertawa, berpelukan. Aku berdiri sedikit di belakang, menjaga jarak, seperti biasa. Bukan karena aku tak ingin terlibat, tapi karena aku sudah tahu posisi yang selalu mereka berikan padaku yang tak diundang untuk benar-benar menjadi bagian, tapi tak bisa pula menolak hadir. Bu Endang berdiri di depan, mengenakan kebaya hijau zamrud penuh payet yang berkilau mencolok di bawah cahaya matahari. Rambutnya disanggul tinggi, dan setiap kali ia menoleh, ada sorot kebanggaan yang menusuk. Di sampingnya, Caca memamerkan toga hitamnya dengan senyum lebarnya yang selalu dibuat-buat. Di belakang mereka, Gilang suamiku menunduk sedikit, memainkan ponsel, berusaha tampak sibuk agar tak perlu ikut dalam percakapan yang terlalu tajam. Aku berjalan perlahan mendekat, menahan langkah agar tumit sepatuku tak berderap terlalu keras di lantai marmer. Begitu aku tiba di dekat mereka, Bu Endang menatapku sejenak, dari atas ke bawah, dengan senyum tipis yang tak pernah benar-benar hangat. "Rania, kamu bawa bunga untuk Caca?" tanyanya. Nada suaranya lembut tapi dingin, seperti pisau berlapis bludru. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya pikir ini momen penting untuk Caca." Caca menatap bunga di tanganku. Matanya menelusuri pita dan kertas pembungkus, lalu mendecak kecil. "Cantik sih. Tapi kayaknya bunga kayak gini udah biasa banget ya, Kak? Semua orang bawa bunga." Ia tertawa kecil, diikuti oleh senyum tipis ibunya. Aku menahan diri untuk tak membalas. Aku tahu jenis perang seperti apa yang mereka mainkan. Aku tahu kapan harus diam. Acara berjalan panjang. Foto-foto, sambutan, pidato rektor, tepuk tangan. Aku berusaha menikmati suasana meski sesekali harus menahan tatapan tajam Bu Endang yang seolah menilai setiap gerakanku. Gilang berdiri di antara kami, sesekali mengelus bahuku pelan. Tanda kecil bahwa ia tahu suasananya tegang tapi tak punya keberanian untuk menengahi. Setelah prosesi selesai, kami semua berkumpul di halaman utama kampus. Udara semakin panas, tapi sorak-sorai mahasiswa yang berhamburan membuat semuanya tampak hidup. Di tengah keramaian itulah semuanya berubah. Caca sedang sibuk berfoto dengan teman-temannya ketika Bu Endang tiba-tiba berseru nyaring, memastikan semua orang di sekitar mendengar. "Rania, jadi kamu sudah siap, kan, buat hadiah Caca?" Aku menoleh perlahan, mencoba memahami maksudnya. "Hadiah, Bu?" "Mobil," katanya datar. "Caca kan baru lulus. Masa gak dikasih hadiah? Apalagi kamu kan sekarang pegang keuangan keluarga. Sudah waktunya kamu tunjukkan rasa syukurmu jadi bagian dari keluarga ini." Beberapa kepala di sekitar kami menoleh. Beberapa teman Caca menahan tawa kecil. Aku menelan ludah pelan. "Maaf, Bu," kataku setenang mungkin. "Tapi saya rasa belum waktunya membeli mobil baru. Ada prioritas lain yang harus kami." Sebuah suara tajam memotong ucapanku. "Prioritas? Kamu pikir pendidikan adik iparmu itu bukan prioritas? Kamu cuma numpang hidup dari kerja keras keluarga kami. Rania, jangan sok mengatur seperti kamu yang punya segalanya." Suasana mendadak sunyi. Hanya suara angin dan kamera yang terus berbunyi entah dari mana. Caca menatapku dengan mata membulat. Tapi bukan karena terkejut, karena senang. Ia menikmati setiap kata yang keluar dari mulut ibunya. Aku berdiri diam. Aku bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan kecil mulai berputar. "Itu menantunya Bu Endang. Masa ditampar di depan orang? Kok tega banget ya?" Aku membuka mulut hendak menjawab dengan tenang, tapi sebelum sempat satu kata pun keluar, tangan Bu Endang sudah melayang. Plak!
Suara tamparan itu memecah udara seperti cambuk. Pipiku panas, tubuhku goyah sedikit, tapi aku menegakkan kepala. Di sekitarku, beberapa orang menjerit kecil. Seorang ibu di sebelahku menarik anaknya menjauh. Bu Endang masih menatapku dengan mata membara. "Kamu berani menolak aku di depan orang," katanya, nyaris berteriak. Aku memegang pipiku perlahan, menatap matanya tanpa ekspresi. Dalam hatiku, ada sesuatu yang pecah, tapi bukan air mata, bukan juga kemarahan. Yang pecah hanyalah kesabaranku, yang selama ini kusembunyikan rapat di balik senyum. Gilang melangkah maju, suaranya gemetar. "Bu, cukup." Tapi Bu Endang menepis tangannya. "Kamu diam, Gilang. Jangan ikut-ikutan membela perempuan ini." Caca menatap dengan ekspresi setengah puas, setengah canggung. Tapi tak ada yang berani menyentuhku. Tak ada yang berani menghentikan adegan itu. Semua hanya menonton. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara siang menampar pipiku yang memerah. Lalu aku tersenyum kecil. "Baik, Bu," kataku pelan. "Kalau itu yang Ibu inginkan." Aku menunduk sedikit, lalu berbalik meninggalkan mereka. Setiap langkah terasa berat tapi pasti. Aku tahu, setiap pasang mata mengikuti gerakanku. Aku tahu, mereka menilai, mengasihani, sebagian bahkan mungkin menikmati. Tapi tak satu pun yang tahu apa yang sedang berputar di kepalaku saat itu. Aku tidak menangis. Aku tidak berlari. Aku hanya berjalan pelan menuju area parkir, menatap pantulan diriku di kaca mobil hitam yang sudah menungguku. Sekilas kulihat bayangan Bu Endang di kejauhan, masih memegang lengan Gilang sambil berbicara dengan nada tinggi. Kupetik pita dari bunga yang kubawa, melepaskan ikatan itu dengan hati-hati. Lalu kubiarkan bunga itu terjatuh di kursi belakang. Buket yang tadinya penuh makna kini hanya terlihat seperti benda tak berguna, seperti perasaan yang terlalu sering diabaikan. Aku duduk di kursi pengemudi, menatap wajahku di cermin. Pipiku memerah, tapi mataku tetap tenang. Tidak ada air mata. Hanya dingin. Hanya sepi. Aku menyalakan mesin mobil dan meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Suara riuh di belakangku lenyap perlahan, tergantikan oleh dentuman lembut musik klasik yang kusetel dari radio. Di jalan tol yang lengang, aku memejamkan mata sejenak di lampu merah. Di dalam kepalaku, kalimat Bu Endang bergema berulang-ulang. "Kamu cuma numpang hidup." Lucu. Mereka tak pernah benar-benar tahu siapa aku. Mereka pikir aku hanyalah istri biasa, perempuan yang mengatur rumah, mengurus dapur, dan berterima kasih karena diterima dalam keluarga besar yang penuh gengsi itu. Mereka tak tahu bahwa di balik diamku, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Selama ini aku memilih diam bukan karena takut, tapi karena aku menghargai mereka. Aku menghargai cinta Gilang, meski rapuh dan setengah hati. Aku menghormati Bu Endang karena ia ibu dari suamiku, meski setiap kata darinya adalah belati halus yang tertanam dalam. Tapi tamparan itu bukan lagi penghinaan. Itu pengumuman. Pengingat bahwa aku sudah terlalu lama membiarkan mereka menginjak batas yang seharusnya tak tersentuh. Aku menatap wajahku sekali lagi di kaca spion. Satu sisi pipiku masih kemerahan, tapi aku tersenyum. Senyum tipis, terlatih, tenang, dan dingin. Aku tahu ini belum selesai. Malam nanti, mereka akan makan malam bersama, membicarakan betapa malunya mereka karena menantunya membuat keributan di acara wisuda. Mereka akan menertawakanku, menganggap aku akan datang kembali dengan wajah menyesal, memohon maaf. Tapi mereka salah. Aku tidak akan meminta maaf. Aku tidak akan membalas dengan amarah. Aku akan membuat mereka belajar, perlahan, halus, tapi pasti tentang harga dari setiap penghinaan yang mereka tanam. Tentang bagaimana hidup bisa berbalik tanpa peringatan. Aku melajukan mobilku lebih cepat. Jalanan sore mulai memantulkan cahaya oranye matahari yang menurun. Di dashboard, jam menunjukkan pukul 4:30. Lalu lintas mulai padat. Tapi pikiranku tetap jernih. Satu tamparan sudah cukup untuk membuka semua pintu yang selama ini kukunci rapat. Dan saat aku memarkir mobil di depan rumah, aku tahu,
Hari ini bukan akhir dari segalanya. Ini awal. Awal dari sesuatu yang mereka takkan siap untuk hadapi. Aku berjalan masuk rumah, melepas sepatu perlahan, menggantung tas, dan berdiri di depan jendela. Di luar, matahari tenggelam, meninggalkan langit keemasan yang seolah membakar batas horizon. Aku menyentuh pipiku sekali lagi, lalu tersenyum pada bayangan diriku di kaca. Baiklah, bisikku pelan. Kalian ingin bermain. Maka mari kita mulai permainan ini dengan elegan. Malam itu terasa panjang, terlalu tenang untuk hati yang bergemuruh. Di luar, langit hitam nyaris tanpa bintang. Aku duduk di ruang kerja kecil di sudut rumah, ditemani cahaya lampu meja yang lembut dan suara jarum jam yang berdetak perlahan. Aroma teh melati menenangkan, tapi tidak cukup untuk menenggelamkan panas yang masih tersisa di pipiku. Tamparan itu masih terasa samar, bukan lagi sakit di kulit, tapi lebih dalam, menembus sesuatu yang selama ini kupertahankan rapat harga diriku. Aku menyandarkan kepala di kursi, menatap langit-langit yang putih dan sunyi. Gilang sudah tidur di kamar. Ia hanya berkata singkat sebelum memejamkan mata. Aku minta maaf, Ran. Mama cuma kelepasan. Jangan dibesar-besarkan, ya? Kelepasan. Kata itu bergema lama di kepalaku, seperti gema di ruangan kosong. Aku tersenyum tipis. Begitulah Gilang, selalu berusaha menambal luka dengan alasan yang tak pernah cukup. Aku tidak membalas. Aku tahu tak ada gunanya. Aku sudah melewati fase di mana aku berharap dia membelaku. Sekarang aku hanya merasa hening, seperti permukaan air yang tampak tenang, padahal di bawahnya arus deras mulai terbentuk. Kupandangi layar laptop di depanku. Di sana terbuka beberapa dokumen laporan investasi, data saham, dan file perusahaan yang selama ini hanya kusentuh saat tak ada yang tahu. Aku membaca angka-angka itu pelan, seperti membaca puisi rahasia. Angka-angka itu adalah kekuatanku, yang selama ini kusembunyikan di balik kesederhanaan. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka pikir aku hanya istri Gilang, perempuan yang beruntung menikah dengan putra keluarga terpandang. Tapi mereka lupa sebelum aku menjadi menantu Bu Endang, aku sudah menjadi seseorang. Perlahan aku membuka folder yang bertuliskan Arka Group Holdings. Sebuah perusahaan investasi besar yang sudah lama kutanamkan modal sejak aku bekerja di luar negeri, jauh sebelum aku menikah. Aku bukan pemegang saham utama, tapi cukup besar untuk mengguncang fondasi bisnis yang mereka banggakan. Ironisnya, sebagian proyek keluarga Gilang mendapatkan dukungan dana dari grup yang sama. Aku tersenyum kecil. Takdir memang suka bermain dengan cara yang halus. Kupindai daftar proyek yang masih aktif. Di sana tertera nama perusahaan keluarga Gilang Mahendra Property Development. Mereka baru saja menandatangani kerjasama pembangunan perumahan mewah di pinggiran kota. Dana proyek itu sebagian besar berasal dari anak cabang Arka Group, yang tanpa mereka tahu, berada di bawah kendaliku. Aku menutup laptop pelan. Aku belum akan menyentuhnya malam ini. Semua akan ada waktunya. Aku tak akan membalas dengan amarah. Aku akan membalas dengan perhitungan. Kutelan sisa tehku, lalu berdiri perlahan. Tubuhku terasa ringan. Mungkin karena aku sudah berhenti berharap mereka akan berubah. Aku tak lagi menunggu permintaan maaf yang tak akan pernah datang. Di kamar, Gilang tidur membelakangi tempatku. Nafasnya tenang, seolah dunia di sekitarnya baik-baik saja. Aku memandangi wajahnya lama. Dulu aku jatuh cinta pada ketenangannya. Kini ketenangan itu justru terasa seperti ketidakpedulian yang dibungkus sopan santun. Aku berbaring di sebelahnya, memejamkan mata. Tapi dalam gelap, pikiranku tetap hidup. Satu demi satu rencana kecil mulai terbentuk. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai berubah. Mungkin sejak tamparan itu, atau mungkin sejak jauh sebelum itu, saat aku menyadari bahwa menjadi baik di mata orang lain tak pernah menjaminku dihargai. Pagi datang tanpa suara. Burung-burung berkicau lembut di halaman. Aku bangun lebih awal, seperti biasa. Memasak sarapan, menyiapkan teh, dan menyapa pembantu rumah dengan senyum kecil. Semuanya tampak normal dan aku memang menginginkan itu.
Aku ingin semuanya tampak biasa, agar mereka tidak mencium apapun yang berbeda. Saat Gilang turun ke meja makan, aku sudah duduk dengan tablet di tangan. Ia menatapku dengan sedikit ragu, seolah masih ingin menebak suasana hatiku. Masih marah? Tanyanya akhirnya. Aku mengangkat kepala sebentar, tersenyum kecil. Untuk apa marah? Bukankah sudah biasa aku salah di mata mereka? Ia menatapku, tapi tak punya jawaban. Hanya menghela napas dan mulai makan tanpa suara. Dalam hati, aku sudah tahu tak perlu lagi menunggu keberaniannya. Setelah ia berangkat kerja, aku duduk di ruang tamu, menatap cermin besar yang memantulkan seluruh diriku. Aku tidak melihat perempuan lemah di sana. Aku melihat seseorang yang sedang bangkit, perlahan, tanpa perlu berteriak. Telepon di meja berdering pelan. Nama yang muncul di layar membuatku tersenyum tipis. Raka, Direktur Keuangan Arka Group. Ku pencet tombol jawab. Saya ingin bicara soal pembekuan dana sementara untuk proyek Mahendra Property. Bu, suaranya terdengar hati-hati. Lakukan saja, kataku tenang. Kita evaluasi dulu kerja sama mereka. Jangan beri alasan. Cukup bilang sesuai kebijakan manajemen. Baik, Bu. Panggilan berakhir dalam 1 menit. Tak perlu penjelasan panjang. Aku meletakkan ponsel, menatap keluar jendela. Langit cerah, tapi ada sesuatu di udara yang berbeda seolah semesta tahu bahwa permainan baru saja dimulai. Siang harinya, Bu Endang menelepon. Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum mengangkatnya. Rania, kamu di rumah? Suaranya seperti biasa, tegas dan berjarak. Iya, Bu. Kamu sempat dengar kabar? Proyek Gilang katanya ditunda. Ada masalah dana. Oh, aku menahan senyum, menjaga nada suaraku tetap datar. Saya belum dengar, Bu. Katanya investor menarik dukungan. Aneh sekali. Padahal semua sudah disetujui. Kalau kamu tahu sesuatu, coba bantu suamimu ya. Jangan cuma diam. Suara itu terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Tapi kali ini aku tak merasa tertekan. Aku hanya merasa bebas. Baik, Bu, jawabku pendek. Nanti saya bantu. Aku menutup panggilan tanpa ekspresi. Di cermin meja, bayanganku tampak berbeda. Bukan lagi perempuan yang ditampar dan menunduk di depan umum. Sekarang aku melihat mata yang tajam, penuh arah, dan tenang seperti air di musim dingin. Sore menjelang. Rumah mulai sepi. Aku kembali ke ruang kerja, membuka laptop, dan menulis sesuatu di catatan pribadi. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah waktu yang kupilih untuk melihat siapa yang pantas kubiarkan tenggelam. Kupandangi kalimat itu lama, lalu menutup buku catatan kecilku. Hari itu aku belajar bahwa kesunyian bisa lebih menakutkan dari teriakan. Bahwa seseorang bisa memegang kendali tanpa harus mengangkat suara sedikit pun. Aku tidak membutuhkan senjata, tidak membutuhkan balas dendam yang kasar. Aku hanya butuh waktu dan keheningan. Karena dari situ, segalanya akan jatuh pada tempatnya sendiri. Menjelang malam, Gilang pulang dengan wajah lelah. Ia meletakkan jasnya di kursi dan mengusap wajahnya. Ran, kantor kacau. Investor utama tiba-tiba menunda pendanaan. Mama panik. Aku menatapnya dengan tenang. Kamu sudah makan? Ia menatapku, bingung, seolah tidak percaya aku bisa sedingin itu. Rania, ini serius, katanya lagi. Kalau proyek gagal, kita bisa rugi besar. Aku tersenyum kecil. Aku yakin kamu bisa mengatasinya. Kamu kan anak kesayangan Mama. Ia menatapku lama, lalu menggeleng dan masuk ke kamar tanpa sepatah kata lagi. Aku duduk di meja makan, menatap piring yang belum tersentuh. Di kejauhan, terdengar suara azan maghrib yang lembut. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa damai. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena aku tahu arah langkahku. Aku membuka ponsel, menulis pesan singkat untuk Raka. Lanjutkan tahap kedua. Batasi arus kas mereka untuk 3 minggu ke depan. Jangan beri kabar sampai saya yang minta, pesan terkirim. Tak ada getaran emosi,
Tak ada rasa bersalah. Hanya keyakinan. Aku berjalan ke balkon, membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Kota tampak berkilau di bawah sana. Lampu-lampu seperti bintang yang menetes di bumi. Dulu pemandangan seperti ini selalu membuatku merasa kecil. Kini pemandangan ini seperti arena dan aku berdiri di tengahnya, siap memainkan peranku. Bu Endang mungkin sedang duduk di ruang tamunya sekarang, memarahi Gilang, menuduh semua orang kecuali dirinya sendiri. Caca mungkin masih asyik memamerkan fotonya di media sosial, tanpa tahu bahwa kenyamanan yang ia banggakan sebentar lagi akan menguap. Aku menatap langit yang gelap, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas dari segala ketakutan. Diamku bukan tanda menyerah. Diamku adalah jeda sebelum badai. Dan saat badai itu datang, mereka akan mengira itu kebetulan. Padahal tidak ada yang kebetulan dalam hidupku. Semuanya hasil dari apa yang mereka mulai sendiri. Aku selalu percaya, kesunyian bisa menjadi sekutu yang paling berbahaya. Sejak hari itu, aku memilih untuk diam, bukan karena takut, tapi karena dia memberiku ruang untuk berpikir. Dalam diam, aku melihat lebih jelas siapa yang benar-benar memegang kendali. Sudah 3 hari sejak proyek Gilang dihentikan sementara. Rumah menjadi lebih tegang dari biasanya. Suasana makan malam terasa seperti ruang sidang tanpa hakim. Gilang sibuk menunduk pada piringnya. Bu Endang tidak lagi banyak bicara, dan Caca adik iparku mulai menunjukkan ketidaksabarannya. Ia mengeluh soal rencana liburannya yang tertunda, menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Aku mendengarkan mereka tanpa suara, memandangi satu persatu wajah di meja makan itu. Mereka tidak tahu, aku sudah mulai menarik benang-benang halus yang selama ini menjeratku. Satu demi satu akan kulepaskan, lalu kubelitkan pada mereka. Setelah makan, aku pamit ke kamar, tapi bukan untuk tidur. Aku membuka laptop, memeriksa laporan terbaru dari Raka. Pesan singkatnya muncul di layar. Dana cadangan Mahendra Property telah dibekukan sesuai instruksi. Situasi mulai panas. Mereka sedang mencari penyebabnya. Aku tersenyum. Mereka mencari penyebab, tapi tidak akan menemukannya. Karena aku tidak meninggalkan jejak. Semua transaksi berjalan melalui jalur sah. Aku tidak menipu siapapun. Aku hanya menegakkan aturan yang mereka sendiri abaikan. Kupandangi jari-jariku yang mengetik cepat di atas keyboard. Kadang aku tak percaya betapa mudahnya menggerakkan sesuatu yang besar hanya dengan keputusan kecil. Dunia ini memang lucu, yang kuat bukan selalu yang berteriak paling keras, tapi yang tahu kapan harus menunggu dalam diam. Di luar kamar, terdengar langkah kaki. Suara Caca. Sepertinya ia berbicara di telepon. Suaranya agak tinggi, penuh emosi. Aku bilang juga apa? Mbak Rania itu nggak beres. Mama terlalu baik sama dia. Sejak dia datang, semuanya jadi aneh. Aku berhenti mengetik. Mataku menatap kosong ke layar. Tapi pikiranku fokus pada suaranya. Aku mendengar langkahnya menjauh. Lalu pintu kamarnya menutup keras. Aku menarik napas pelan. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari orang yang tidak tahu siapa lawan yang sedang dihadapinya. Keesokan paginya, aku menyiapkan teh seperti biasa. Bu Endang sudah duduk di ruang tamu dengan wajah masam. Ia memegang surat dari kantor suaminya, surat pemberitahuan tentang audit mendadak dari investor utama. "Kamu tahu apa ini, Ran?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku menatap surat itu dengan ekspresi kosong. "Audit biasa, Bu. Proyek besar memang harus diawasi. Jangan pura-pura bodoh. Kamu kerja di bidang keuangan. Kamu pasti tahu ini bukan audit biasa." Aku hanya tersenyum tipis. Kalau memang bukan, berarti perusahaan harusnya bersyukur. Itu tanda mereka diperhatikan. Bu Endang menatapku lama, tapi aku tetap tenang. Matanya seperti ingin menelanjangi pikiranku, tapi ia tak menemukan apapun. Karena aku tidak menyembunyikan kebohongan, aku hanya tidak menunjukkan kebenaran. Setelah itu aku pergi ke taman belakang. Di sana angin berhembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja dari pohon tua di sudut halaman. Tempat itu menjadi ruang paling damai untukku. Aku duduk di bangku kayu, membuka buku catatan kecilku lagi.
Hari ini aku menulis. Kesetiaan adalah hal paling mahal di dunia. Dan yang paling lucu, seringkali orang yang merasa paling setia justru yang pertama mengkhianati. Aku menutup buku itu perlahan. Siang harinya, aku menerima pesan dari Raka lagi. Mereka mulai mencurigai internal tim keuangan. Caca menghubungi kenalan di Arka Group untuk cari tahu, tapi belum menemukan apapun. Mau saya biarkan? Aku membalas cepat. Biarkan saja. Semakin mereka mencari, semakin mereka bingung. Lalu aku menaruh ponsel, menatap langit-langit kamar. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri apakah ini balas dendam? Mungkin iya. Tapi bukan balas dendam untuk luka fisik, melainkan untuk rasa diremehkan selama ini. Aku tidak ingin melihat mereka hancur. Aku hanya ingin mereka tahu rasanya tak punya kendali atas apapun. Sore itu, Gilang pulang lebih cepat. Ia tampak lelah dan gelisah. "Ran, aku butuh bantuanmu," katanya lirih. "Aku tahu kamu paham soal investasi. Tolong bantu aku cari tahu kenapa dana proyek bisa dibekukan." Aku memandangnya lama. Ada nada tulus dalam suaranya. Tapi aku tidak bisa lagi membedakan apakah itu cinta atau sekadar ketergantungan. "Aku bantu semampuku," jawabku akhirnya. Ia tersenyum kecil, lalu duduk di sebelahku, menjelaskan panjang lebar. Aku mendengarkan dengan saksama, mencatat beberapa hal di kertas. Dalam hati aku tahu, ini bagian dari permainan. Aku harus tetap tampak peduli, agar tidak menimbulkan curiga. Namun, saat ia berbicara, aku melihat sesuatu di matanya ketakutan. Bukan karena proyeknya, tapi karena ia mulai sadar sesuatu sedang berubah. Aku tidak lagi menjadi perempuan yang menunggu pengakuan darinya. Aku tidak lagi bergantung pada kasih yang ia beri setengah hati. Malam itu, setelah ia tidur, aku keluar ke balkon. Kota masih sama, tapi rasanya berbeda. Lampu-lampu di kejauhan berpendar seperti titik-titik kehidupan yang sibuk berlari tanpa arah. Aku berdiri lama, membiarkan angin malam memeluk bahuku. Aku menyadari sesuatu. Aku tidak sedang menghancurkan mereka. Aku hanya sedang mengambil kembali ruangku, tempat di mana aku seharusnya berdiri sejak awal. Mereka akan menyebutku dingin, licik, bahkan kejam. Tapi tak seorang pun tahu bahwa keheningan yang mereka remehkan ini lahir dari cinta yang pernah disia-siakan. Dan kini, cinta itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Ketenangan yang akan membuat mereka gelisah setiap kali melihatku tersenyum. Sudah seminggu sejak perusahaan Gilang mulai diaudit. Aku menyaksikan bagaimana suasana rumah ini berubah pelan-pelan, bukan dengan suara, tapi dengan ketegangan yang bisa dirasakan dari cara mereka menarik napas. Seolah setiap orang takut mengucapkan sesuatu yang salah, takut menyentuh bara yang sedang kupelihara diam-diam. Dan di tengah semua itu, Caca mulai menunjukkan taringnya. Dia selalu punya caranya sendiri untuk membuat suasana rumah menjadi tempat yang melelahkan. Kadang dengan keluhan kecil yang diulang-ulang, kadang dengan tatapan sinis yang diselipkan di antara senyum manisnya. Tapi kali ini, dia memilih cara yang lebih halus, lebih kejam. Hari itu, aku baru saja kembali dari luar. Raka memintaku bertemu salah satu rekan di kantor lama, hanya untuk memastikan semua laporan tetap bersih. Saat aku masuk rumah, suasana terasa berbeda. Bu Endang duduk di sofa dengan wajah menegang, sementara Gilang berdiri di dekat jendela. Caca duduk di lantai, air matanya mengalir deras. Suaranya sengau tapi cukup keras untuk kudengar dari pintu. "Aku nggak sangka, Kak Rania bisa sejahat itu." Aku diam di ambang pintu. Napas Bu Endang tampak berat, seperti menahan marah yang hampir tumpah. Gilang menoleh cepat begitu mendengar suaraku. "Ada apa ini?" tanyaku tenang. Caca menunduk, pura-pura terkejut seolah tak tahu aku sudah di sana. Ia menyeka matanya pelan, lalu menatapku dengan ekspresi getir yang dibuat-buat. "Aku cuma nggak nyangka, Mbak." Aku mendekat perlahan. "Nyangka apa, Caca?" Ia menggigit bibirnya, seolah berusaha menahan tangis. "Aku baru tahu kalau Mbak selama ini ngomongin Mama di belakang. Katanya Mama cuma numpang nama di perusahaan keluarga,
Katanya semua ini nggak akan bertahan kalau bukan karena Mbak. Seketika ruangan itu membeku. Aku tahu apa yang sedang ia lakukan. Caca memang pandai memainkan peran korban. Ia tahu di mana titik lemah ibunya, dan tahu cara menekan Gilang untuk berdiri di pihaknya. Tapi kali ini, aku tidak akan memberi mereka apa yang mereka mau. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Hanya tatapan datar. Cukup lama untuk membuatnya mulai gelisah. Caca menunduk lagi, pura-pura menyeka air mata. Gilang mendekat, mencoba menengahi. "Ran, kamu pernah bilang begitu?" Suaranya hati-hati, nyaris seperti orang yang tahu dia sedang berjalan di atas kaca tipis. Aku menatapnya sekilas, lalu ke arah Bu Endang. Kalau aku memang bilang begitu, tentu aku bisa mengulanginya di depan semua orang sekarang. Bu Endang mengerutkan kening. "Jadi kamu menyangkal?" Aku tersenyum tipis. "Aku tidak menyangkal, Bu. Aku hanya tidak pernah bilang apapun yang Caca katakan." Caca menatapku, kali ini dengan ekspresi yang lebih nyata marah karena rencananya tak berjalan semulus yang ia bayangkan. Tapi aku tetap diam, membiarkan kesunyian mengambil alih ruangan itu. Dalam diam itu, aku tahu mereka mulai ragu. Karena yang paling menakutkan dari kebohongan adalah ketenangan orang yang dituduh. Aku melangkah mendekat ke arah Caca, lalu duduk di kursi seberang. "Kamu tahu, Ca," kataku perlahan. "Ada hal-hal yang tak perlu dibuktikan. Kadang waktu sendiri yang akan menunjukkan siapa yang benar." Ia menatapku dengan sorot penuh benci, tapi aku bisa melihat sesuatu di balik itu, ketakutan kecil, karena ia tak tahu bagaimana membalas tanpa terlihat bodoh. Lalu ia bangkit, meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Pintu kamarnya dibanting keras, membuat Bu Endang terlonjak. Bu Endang memijat pelipisnya. Aku capek dengan semua ini. Aku memandangnya sejenak. Ada lelah di matanya. Tapi bukan lelah karena kebenaran, lelah karena kebohongan yang mulai berbalik arah. Gilang menunduk, tak berkata apa-apa. Setelah itu, aku pergi ke kamar tanpa menoleh lagi. Malamnya, saat semua sudah tidur, aku duduk di meja kerja dan membuka ponsel. Ada pesan baru dari Raka. Caca menghubungi pihak media kecil. Katanya dia mau bongkar skandal keuangan keluarga Mahendra. Mau kita tangani sekarang. Aku membaca pesan itu pelan, lalu tersenyum samar. Skandal keuangan. Betapa cepatnya ia ingin menjatuhkanku. Betapa mudahnya mereka mengira aku akan panik. Aku mengetik balasan. "Biarkan. Aku ingin tahu sejauh apa dia berani." Aku mematikan layar, lalu menatap bayanganku di jendela. Dalam pantulan kaca itu, aku melihat perempuan yang berbeda dari beberapa minggu lalu. Tatapannya tak lagi lembut. Ada ketenangan yang dingin, tapi juga kekuatan yang baru. Esoknya, berita kecil muncul di beberapa akun gosip daring. Rumor tentang keluarga Mahendra, proyek bermasalah, menantu diduga ikut campur dalam keuangan perusahaan. Tidak besar, tapi cukup untuk menarik perhatian. Caca pasti merasa puas. Aku membayangkan wajahnya saat melihat berita itu naik ke permukaan. Mungkin ia tersenyum puas, merasa telah memenangkan sesuatu. Tapi kemenangan yang lahir dari kebohongan tak pernah bertahan lama. Aku tahu bagaimana cara membuat api kecil menjadi badai yang justru membakar pemiliknya sendiri. Maka aku tak melakukan apapun. Aku biarkan berita itu beredar. Biarkan rasa ingin tahu publik tumbuh. Biarkan wartawan mencari kebenaran ke sumber lain. Dan ketika mereka datang, semua bukti justru menunjuk pada satu nama, Caca Mahendra. Dalam waktu 2 hari, Raka memastikan semua tautan digital menuju berita itu mengarah ke akun anonim yang menggunakan data Caca. Semua langkah yang ia lakukan meninggalkan jejak halus cukup untuk membuatnya terjebak dalam permainan yang ia buat sendiri. Saat malam tiba, aku duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang seolah tersenyum samar. Di bawah sana, dunia berputar dengan cara yang adil bagi mereka yang tahu kapan harus berhenti bicara dan mulai bertindak. Teleponku bergetar. Pesan masuk dari Gilang. Caca panik. Mama juga. Berita itu balik nyerang dia. "Kamu tahu soal ini?" Aku mengetik pelan. "Aku cuma tahu
kebenaran kadang memang suka terlambat datang. Lalu aku letakkan ponsel itu, menatap langit lagi. Di dalam rumah, suara gaduh terdengar samar. Bu Endang memarahi Caca. Gilang mencoba menenangkan. Tapi aku tak berniat turun. Tidak malam ini. Tidak untuk pertengkaran yang mereka buat sendiri. Karena sekarang, permainan sudah berjalan. Dan aku baru saja memindahkan langkah pertama ke papan lawan. Aku tersenyum. Perang dingin sudah dimulai. Aku mulai menyadari sesuatu yang menarik. Ketakutan itu punya suara yang berbeda di setiap orang. Pada sebagian, ia muncul lewat teriakan dan amarah. Pada sebagian lain, lewat diam yang terlalu lama. Dan pada Gilang, suamiku, ketakutan itu berbicara lewat caranya memandangku seolah ia berhadapan dengan seseorang yang tak lagi dikenalnya. Sejak berita itu menyerang balik ke Caca, rumah ini tak pernah benar-benar tenang. Caca mengurung diri di kamar selama berhari-hari. Bu Endang sibuk mencari cara untuk menutupi aib keluarga. Dan Gilang, ia terjebak di antara keduanya, seperti tali yang ditarik dari dua arah. Aku hanya mengamati, tidak ikut berkomentar, tidak ikut menenangkan. Aku tak perlu melakukan apapun karena rasa bersalah dan panik mereka sudah bekerja lebih keras dari rencana apapun yang bisa kubuat. Suatu sore, saat aku duduk di ruang kerja dengan laptop terbuka, Gilang datang. Wajahnya terlihat kusut. Matanya lelah. Rambutnya sedikit berantakan. Kemejanya tak lagi serapi biasanya. Ia berdiri di depan pintu beberapa detik sebelum akhirnya masuk. Seperti seseorang yang mengetuk rumah orang lain. Bukan rumahnya sendiri. Rania. Panggilnya pelan. Aku tidak langsung menoleh. Ada apa? Ia duduk di kursi seberang meja. Diam cukup lama sebelum akhirnya bicara. Kamu tahu, semua ini terasa aneh, katanya. Caca bilang dia nggak pernah nyebarin berita itu. Tapi orang-orang bilang sebaliknya. Sekarang perusahaan juga mulai mempertanyakan integritas keluarga. Ia berhenti, menatapku. Aku tahu kamu pintar, Ran. Kamu bisa bantu aku melewati ini, kan? Nada suaranya lebih dari kata-katanya yang menarik perhatianku. Ada getar takut di sana. Dulu, Gilang jarang memintaku membantu. Biasanya, ia hanya menyuruh. Kini, kalimatnya berubah. Bisa bantu aku? Permintaan, bukan perintah. Itu tanda pertama bahwa posisi kekuasaan di antara kami sudah bergeser. Aku menutup laptop pelan. Aku bisa bantu. Jawabku lembut. Tapi kamu yakin mau aku bantu sepenuhnya? Ia mengangguk cepat. Tentu. Aku tersenyum. Baik. Tapi ingat, kalau aku ikut campur, aku tidak akan berhenti di tengah jalan. Aku tidak mau lagi dianggap istri yang diam dan tidak tahu apa-apa. Wajahnya menegang sesaat. Ia tahu maksudku lebih dalam dari kalimat itu. Aku ingin mengatakan bahwa aku bukan lagi bagian dari bayangan di belakang punggungnya. Aku adalah cahaya yang kini menerangi semua sisi yang mereka sembunyikan. Ran, aku cuma ingin semuanya kembali normal, katanya akhirnya. Mama juga udah cukup stres. Aku nggak tahan lihat dia begini. Aku menatapnya lama. Kau tahu apa yang lucu dari kata normal, Lang? Normal itu hanya keadaan di mana semua orang pura-pura tidak saling menyakiti. Ia terdiam. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju jendela. Di luar, langit sore berwarna keemasan, tapi anginnya dingin. Kau ingin segalanya kembali normal, lanjutku. Tapi apakah kau sadar, semua ini terjadi bukan karena aku memulai sesuatu melainkan karena aku berhenti diam. Ia tidak menjawab. Kadang, diamnya seseorang justru lebih jujur daripada semua pembelaan. Beberapa hari setelah itu, situasi semakin menegang. Bu Endang memutuskan pergi sementara ke rumah kerabatnya, membawa Caca yang masih tertekan. Rumah menjadi lebih sepi, tapi keheningan itu terasa aneh seperti badai yang berhenti hanya untuk menarik napas sebelum datang lagi. Gilang semakin sering pulang larut malam. Teleponnya sibuk, pandangannya gelisah. Ia tidak lagi makan dengan tenang. Ada sesuatu di matanya, bayangan takut yang bahkan ia sendiri tidak bisa sembunyikan. Aku tahu ia mulai mendengar desas-desus di kantor,
bahwa audit akan diperluas, bahwa beberapa keputusan yang ia buat sedang diselidiki. Dan tentu saja, ia tahu aku tahu. Malam itu, ketika ia akhirnya pulang, aku sedang membaca di ruang tamu. Ia melepaskan jasnya, menatapku seperti ingin bicara tapi ragu. Akhirnya ia berkata, "Ran, kamu tahu soal dokumen proyek yang hilang dari arsip keuangan?" Aku menutup buku pelan. "Dokumen yang mana?" "Yang menyangkut kontrak lama. Ada pihak luar yang menanyakan kelengkapan datanya. Tapi entah kenapa file digitalnya sudah tidak bisa diakses." Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan nada ringan, "Mungkin sistemnya memang perlu dibersihkan. Kadang sesuatu yang busuk harus dihapus dulu sebelum yang baru bisa tumbuh." Ia menatapku tajam. "Ran, kamu bicara seperti kamu tahu sesuatu." Aku tersenyum. "Mungkin memang tahu." Ia meneguk ludahnya. Kamu nggak main-mainkan dengan ini." Aku menatapnya lurus. "Kau tahu, Lang, aku sudah terlalu lama hidup di rumah ini sebagai penonton. Sekarang, kalau akhirnya aku berdiri di panggung yang kalian buat, jangan salahkan aku kalau aku memilih memainkan peranku." Ia menatapku tanpa kata, hanya napas berat yang terdengar di antara kami. Lalu ia berbalik, meninggalkan ruangan tanpa bicara lagi. Aku tahu malam itu ia tidak tidur. Aku bisa mendengar langkahnya mondar-mandir di kamar sebelah. Dan di sela suara langkahnya, aku mendengar sesuatu yang lain, napas gugup seorang laki-laki yang mulai takut pada bayangannya sendiri. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya naik, aku sudah di dapur, membuat kopi seperti biasa. Gilang muncul dengan mata sembab. Ia duduk di kursi tanpa bicara, hanya menatap cangkir di depannya. Aku menatapnya sejenak, lalu berkata, "Kau terlihat lelah." Ia tertawa kecil, getir. "Aku nggak bisa tidur. Aku terus mikirin semua ini. Audit, proyek, Mama, Caca, kamu." Aku diam. Ia melanjutkan, "Aku merasa kehilangan kendali, Ran. Semuanya berantakan." Aku meneguk kopiku pelan. "Mungkin karena selama ini kau pikir kendali itu milikmu. Padahal tidak pernah begitu." Ia menatapku. "Maksudmu?" Aku berdiri, menatapnya balik. "Kau hanya merasa berkuasa karena orang lain diam. Tapi diam bukan tanda kalah, Lang. Kadang diam adalah bentuk kekuatan paling halus dan paling berbahaya." Ia tak bisa membalas. Hanya duduk di sana, terperangkap dalam ketenanganku sendiri. Saat itu, aku tahu ketakutan sudah benar-benar tumbuh di matanya. Ketakutan bukan pada audit, bukan pada berita, tapi padaku. Pada perempuan yang dulu hanya ia lihat sebagai bayangan, tapi kini berdiri tegak di hadapannya, tanpa perlu meninggikan suara sedikitpun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Bukan karena kemenangan, tapi karena keseimbangan mulai kembali ke tempatnya. Karena akhirnya, mereka mulai mengerti, diamku bukan kelemahan. Diamku adalah peringatan. Waktu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya melambat ketika sesuatu besar akan terjadi. Dan aku tahu, minggu itu adalah masa di mana segalanya mulai terbuka, satu demi satu. Audit besar yang selama ini ditakuti keluarga Mahendra akhirnya berjalan. Tim dari pusat datang langsung, membawa berkas-berkas, catatan keuangan, dan serangkaian laporan yang selama ini sengaja dikaburkan. Aku tidak perlu hadir di sana, tapi setiap detailnya sampai ke tanganku lewat Raka. Aku membaca setiap baris laporan itu dengan tenang, seolah sedang membaca novel lama yang sudah kutahu endingnya. Banyak yang akhirnya terbuka. Transaksi tak jelas, rekening ganda, proyek-proyek yang dikorupsi oleh pihak internal semuanya keluar ke permukaan seperti lumpur yang terangkat dari dasar kolam yang kering. Dan nama yang paling sering muncul dalam dokumen-dokumen itu bukan namaku, bukan Gilang, tapi seseorang yang selama ini dianggap tak tersentuh Bu Endang. Aku tidak terkejut. Aku sudah tahu lebih dulu. Yang membuatku berhenti sejenak hanya satu hal. Betapa mudahnya mereka mempercayai kebohongan yang mereka buat sendiri. Hari itu aku duduk di ruang kerja. Lampu sore menembus tirai, menggoreskan cahaya lembut di dinding.
Di luar, suara burung sesekali terdengar, tapi di dalam rumah, keheningan terasa seperti kabut tebal. Gilang belum pulang. Ia sibuk di kantor, menghadapi rapat darurat. Sementara Bu Endang belum juga kembali dari rumah kerabatnya. Mungkin sibuk mencari jalan keluar yang mustahil. Ponselku bergetar. Pesan dari Raka lagi. Bu Endang sudah dipanggil ke rapat internal besok. Semua bukti sudah siap. Nama kamu bersih total. Bahkan kamu disebut pihak yang membantu menemukan kejanggalan. Aku menatap layar lama. Ada rasa yang sulit dijelaskan, bukan kepuasan, tapi ketenangan yang dingin. Aku membalas singkat. Terima kasih, Raka. Sisanya biar waktu yang selesaikan. Malamnya, Gilang pulang. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Ia tidak langsung bicara, hanya duduk di sofa, menunduk dalam. Tangannya gemetar sedikit saat membuka dasi. Aku duduk di seberang, menatapnya tanpa suara. Ran, katanya akhirnya, suaranya berat. Audit menemukan banyak penyimpangan. Mama yang tanda tangan sebagian dokumen lama itu. Aku baru tahu hari ini. Aku mengangguk pelan. Aku sudah menduga. Ia menatapku, mencoba membaca ekspresiku. Kamu tahu? Tentu. Jawabku tenang. Bahkan sebelum audit dimulai. Ia terdiam. Napasnya bergetar. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku menatapnya lurus, lalu berkata pelan. Kau tak akan percaya. Bahkan kalau aku bilang, kau akan membelaku di depan ibumu, seperti selalu. Ia tidak membantah. Kadang, kebenaran paling pahit adalah yang tak bisa dibantah. Hanya bisa ditelan dalam diam. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap cahaya kota yang berpendar di kejauhan. Lang, kataku pelan. Aku tidak ingin keluargamu hancur. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa tak ada yang bisa terus hidup dengan menginjak orang lain. Ia mengusap wajahnya. Mama pasti tertekan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Biarkan saja prosesnya berjalan, jawabku. Kebenaran bukan sesuatu yang bisa disembunyikan selamanya. Hening. Aku bisa mendengar detak jam di dinding, pelan tapi pasti, seperti langkah waktu yang membawa semuanya menuju akhir yang sudah digariskan. Keesokan paginya, berita itu pecah. Media keuangan besar memuat laporan tentang penyalahgunaan dana di proyek Mahendra Property. Nama Bu Endang disebut dalam beberapa paragraf pertama, dengan bukti transaksi dan tanda tangan. Berita itu menyebar cepat, dibagikan di berbagai platform, dibicarakan di forum bisnis, bahkan masuk ke kanal televisi. Aku duduk di teras belakang dengan secangkir teh, membaca semua itu tanpa emosi. Udara pagi terasa ringan. Aroma bunga melati yang kutanam sendiri beberapa bulan lalu mengalun lembut di sekitar kursi. Aku tersenyum samar. Dunia akhirnya menulis ulang ceritanya dengan sendirinya. Siang harinya, Gilang pulang tergesa. Wajahnya kusut, keringat menetes di pelipisnya. Ia tampak seperti orang yang baru saja kehilangan arah. Ran, Mama pingsan, katanya cepat. Setelah baca berita itu, sekarang dirawat di rumah sakit. Aku menatapnya, tapi tidak bergerak. Kau ingin aku ikut? Ia mengangguk cepat. Tolong, aku nggak tahu harus gimana. Aku berdiri pelan, mengambil tas kecilku, lalu kami berangkat tanpa banyak bicara. Rumah sakit itu dingin dan terlalu putih. Bau antiseptik memenuhi udara, menyatu dengan suara langkah orang-orang yang sibuk. Bu Endang terbaring di ranjang, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Matanya terbuka saat aku masuk. Tatapannya menembusku seperti belati tumpul tajam tapi kehilangan kekuatan. Rania. Suaranya serak. Kau puas sekarang? Aku menatapnya tanpa menjawab. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tapi tak ada yang pantas diucapkan di ruangan seputih ini. Aku hanya mendekat, menatapnya dari jarak dekat. Aku tidak pernah ingin membuatmu sakit, Bu, kataku pelan. Aku hanya berhenti menyelamatkanmu dari kesalahanmu sendiri. Ia memalingkan wajah, menangis tanpa suara. Gilang memegang tangannya, mencoba menenangkan,
Tapi aku tahu tangis itu bukan karena sakit melainkan karena ketakutan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Aku berdiri di sana cukup lama, lalu melangkah keluar tanpa berpamitan. Di lorong rumah sakit, aku berhenti sejenak. Udara terasa dingin di kulit, tapi dadaku hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Malam itu aku kembali duduk di balkon, memandangi kota yang kembali sunyi. Cahaya lampu dari kejauhan terlihat seperti bintang-bintang yang jatuh, tapi aku tahu, itu hanyalah pantulan dari gedung-gedung yang terus berdiri di atas fondasi baru. Aku membuka buku catatan kecilku, menulis kalimat terakhir untuk hari itu. Kadang, balas dendam bukan tentang membuat orang lain jatuh, tapi tentang berhenti menjadi pijakan bagi mereka yang terus menginjak kita. Aku menutup buku itu perlahan. Angin malam menyentuh wajahku lembut, membawa aroma hujan dari kejauhan. Dan di detik itu, aku tahu ini belum berakhir. Tapi aku tak lagi takut. Karena kini, setiap langkah mereka akan selalu bergema dari jejak yang dulu mereka tinggalkan padaku. Waktu berjalan seperti arus yang diam-diam menghanyutkan segalanya. Setelah berita itu pecah, rumah keluarga Mahendra tak pernah benar-benar sama. Seperti istana besar yang perlahan kehilangan kilaunya. Satu persatu bagian runtuh, tapi tetap berdiri seolah menolak diakui rapuh. Aku tidak lagi tinggal di sana. Seminggu setelah kejadian di rumah sakit, aku memilih pergi bukan karena diusir, tapi karena aku tak mau lagi menjadi saksi dari kebohongan yang mereka pertahankan. Aku pindah ke apartemen kecil di tengah kota, sederhana tapi tenang. Setiap malam aku duduk di dekat jendela besar, menatap gedung-gedung tinggi yang berpendar seperti memantulkan kisah baru. Aku pikir, dengan pergi, semuanya akan berakhir. Tapi rupanya, nama Rania masih bergema di rumah besar itu. Bayanganku tetap tinggal di sana, di dinding, di ruang makan, di hati mereka yang mulai resah. Hari-hariku kini terasa ringan. Aku sibuk dengan perusahaan kecil yang dulu aku bangun diam-diam, sebuah brand konsultan interior yang dulu dianggap hanya hobi istri. Tapi setelah krisis menimpa keluarga Mahendra, beberapa klien besar justru datang kepadaku, membawa proyek dan kepercayaan yang mereka cari di tempat lain. Dalam 3 bulan, bisnis itu tumbuh. Dari apartemen kecil, aku pindah ke kantor mungil di gedung kaca, dengan tim kecil yang loyal dan hangat. Aku tidak sombong. Hanya belajar satu hal, ketenangan jauh lebih mematikan daripada amarah. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, aku mendapat panggilan tak terduga. Nomor tak dikenal, tapi aku tahu siapa di baliknya. Suara itu bergetar saat menyebut namaku. Rania, ini Mama. Aku terdiam sejenak, membiarkan napasnya yang berat terdengar jelas di seberang. Ada apa, Bu? Tanyaku akhirnya, datar. Mama, mau bicara. Tolong datang sekali saja. Ke rumah. Ada yang ingin Mama sampaikan. Ada jeda panjang. Suaranya tidak lagi berwibawa seperti dulu. Hanya lemah dan dipenuhi rasa takut. Aku hampir menolak. Tapi sesuatu dalam diriku berkata bahwa mungkin ini bukan tentang permintaan maaf. Ini tentang pengakuan. Dan aku ingin mendengarnya langsung. Malam itu aku kembali ke rumah yang dulu pernah kusebut rumah. Begitu mobilku berhenti di depan gerbang, aku disambut oleh keheningan yang ganjil. Tak ada satpam, tak ada lampu teras menyala. Aku berjalan perlahan melewati halaman. Aroma tanah basah menyentuh hidungku. Hujan baru saja reda. Bu Endang duduk di ruang tamu, mengenakan baju longgar berwarna abu-abu. Wajahnya tampak tua. Jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Tidak ada sisa kemegahan, hanya kelelahan. Di meja depan, beberapa amplop dan dokumen menumpuk, sebagian dengan logo lembaga hukum. Aku duduk di seberangnya, tanpa bicara. Rania, suaranya parau. Kau menang. Aku akui. Semua yang terjadi, semua kesalahan itu, aku yang mulai. Tapi tolong, jangan biarkan keluarga ini hancur. Aku menatapnya tenang. Keluarga ini hancur bukan karena aku, Bu. Tapi karena kebohongan yang terlalu lama dijaga.
Ia menunduk. Tangannya bergetar. Kau tak tahu. Aku hanya ingin melindungi anakku. Aku takut kehilangan segalanya. Aku menatap wajahnya lama. Ada iba, tapi juga jarak yang tak bisa lagi dijembatani. Ketakutan itu yang menghancurkanmu, Bu, kataku pelan. Kau pikir kau menjaga keluarga, padahal kau mengikatnya sampai tak bisa bernapas. Ia menangis diam-diam. Air mata itu jatuh di punggung tangannya, meninggalkan noda kecil di kain abu-abu. Rania, aku tahu kamu punya kekuatan sekarang. Aku dengar bisnis kamu tumbuh. Aku mohon, jangan balas kami lebih jauh. Aku tersenyum samar, bukan karena puas, tapi karena akhirnya aku tahu mereka benar-benar takut. Bukan pada uangku, bukan pada pengaruhku, tapi pada sesuatu yang lebih dalam, ketenangan yang tak bisa mereka kendalikan. Aku tak akan balas siapapun, Bu, kataku lembut. Aku hanya tidak akan menolong lagi. Ia menatapku, menelan kalimat itu perlahan. Ia tahu, itulah hukuman paling berat. Tak ada yang lebih menakutkan bagi seseorang yang terbiasa berkuasa selain kehilangan orang yang dulu selalu bisa dikendalikan. Aku berdiri. Jaga diri, Bu. Ucapku sebelum melangkah pergi. Namun sebelum aku keluar, ia memanggilku lagi. Rania. Suaranya pelan. Aku sering bermimpi. Kau duduk di sini, menatapku dengan mata yang sama seperti malam ini. Tapi di mimpiku, semua orang di rumah ini berlutut di hadapanmu. Aku kira itu cuma mimpi buruk. Tapi sekarang aku tahu, itu bukan mimpi. Itu penyesalan. Aku berhenti sejenak, tapi tak menoleh. Penyesalan tidak mengubah masa lalu, Bu. Tapi bisa menyelamatkan masa depan kalau kau tahu bagaimana menggunakannya. Lalu aku melangkah pergi, meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Namun bahkan setelah aku keluar, aku tahu bayanganku masih tinggal di sana, di setiap lorong dan sudut ruangan. Aku tak perlu lagi hadir untuk membuat mereka merasa bersalah. Namaku sendiri sudah cukup menjadi pengingat. Dan setiap kali mereka menyebut, Rania, itu bukan panggilan, itu doa agar mereka bisa tenang dari rasa bersalah yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari Gilang. Aku tahu aku terlambat minta maaf. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal sudah membiarkanmu sendirian. Aku membaca pesan itu tanpa membalas. Kali ini bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai. Ada hal-hal yang lebih penting dari sekadar memaafkan, kedamaian, dan kekuatan untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Malam itu aku menatap pantulan diriku di jendela apartemen. Kota di belakangku tampak berkilau, tapi mataku sendiri terlihat dingin dan tenang. Aku bukan lagi Rania yang ditampar di depan umum, bukan istri yang menahan air mata di balik senyum sopan. Aku adalah cermin dari kesalahan mereka, bayangan yang tak bisa dihapus, dan yang akan selalu mereka lihat setiap kali mencoba menipu diri sendiri. Dan di dalam diamku, aku tahu satu hal, mereka mungkin akan melupakan banyak hal, tapi tidak pernah bisa benar-benar melupakan rasa takut yang kutinggalkan. Sudah hampir setengah tahun sejak aku meninggalkan rumah besar itu. Waktu berjalan pelan tapi pasti, menyingkirkan semua yang dulu tampak kokoh. Nama keluarga Mahendra kini hanya bayangan dari kejayaannya dulu. Perusahaan mereka masih berdiri, tapi seperti tubuh tanpa jiwa, tak lagi memiliki arah. Berita tentang kasus lama perlahan mereda, tapi dampaknya tidak. Investor pergi satu persatu. Sahabat lama menjauh. Dan mereka yang dulu selalu menyanjung kini seakan tak mengenal. Aku tak perlu melakukan apapun. Dunia hanya sedang menyeimbangkan dirinya sendiri. Aku menjalani hidupku dengan tenang. Perusahaanku tumbuh stabil, reputasiku membaik, dan perlahan aku kembali dikenal bukan sebagai istri Gilang, tapi sebagai Rania Mahendra, pendiri dan direktur Aruna Design. Nama belakang itu kini punya makna baru. Bukan simbol status, tapi bukti bahwa aku pernah dibakar oleh api, dan kini aku berdiri di atas abunya. Namun di balik ketenangan itu, aku tahu badai kecil sedang menuju ke arahku. Bukan karena kebencian tapi karena penyesalan yang terlambat. Sore itu, langit mendung. Aku baru saja menutup rapat ketika sekretarisku memberitahu bahwa ada tamu menunggu di lobi.
Katanya penting sekali, Bu. Dia tidak mau pergi sebelum bertemu. Katanya ragu. Aku turun. Dan di sana, duduk di kursi tunggu, aku melihat dua sosok yang dulu sangat kukenal, Gilang dan Caca. Mereka tampak lusuh. Wajah mereka tidak lagi menyala seperti dulu. Caca menunduk dalam, dan Gilang tampak seperti kehilangan arah. Untuk sesaat, aku hanya berdiri di ambang pintu, membiarkan waktu berjalan tanpa suara. Rania. Gilang berdiri, suaranya pelan. Kami datang bukan untuk menuntut apapun. Kami cuma mau bicara. Aku menatap keduanya, lalu berkata datar. Aku hanya punya waktu 10 menit. Kami duduk di ruang rapat kecil di lantai 2. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Hanya suara hujan di luar yang memecah keheningan. Caca akhirnya membuka mulut lebih dulu. Kak. Suaranya nyaris berbisik. Aku minta maaf. Aku salah. Semua yang aku lakukan waktu itu, semua kata-kata kasar yang aku ucapkan, aku menyesal. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Wajah gadis itu kini jauh berbeda dari gadis manja yang dulu menamparku dengan kata-kata. Ia tampak rapuh, nyaris hancur. Namun aku tak menjawab. Biarkan kata-kata itu menggantung. Karena diamku lebih tajam daripada amarah. Gilang menyusul bicara. Rania, Mama jatuh sakit lagi. Parah kali ini. Dia terus menyebut nama kamu. Kadang tengah malam dia terbangun. Nangis. Bilang kalau kamu datang di mimpinya. Dia bilang, kamu berdiri di depan dia. Diam. Tapi wajahmu bikin dia takut. Aku menarik napas dalam. Mimpi punya makna kalau hati masih hidup. Setidaknya dia masih punya penyesalan. Ia menunduk. Kami tahu kami pantas dihukum. Tapi tolong, Rania, datanglah sekali saja. Mama terus memohon. Katanya dia ingin minta maaf langsung sebelum semuanya terlambat. Hujan di luar makin deras. Suaranya seperti tepuk tangan alam untuk pertunjukan yang tak pernah benar-benar selesai. Aku menatap dua orang di hadapanku, orang-orang yang dulu membuatku terjatuh paling dalam. Kini datang memohon dengan mata basah. Lucu, pikirku. Bagaimana hidup berputar tanpa perlu campur tangan siapapun. Baiklah, kataku akhirnya. Tapi bukan karena aku kasihan. Aku hanya ingin menutup bab yang belum selesai. Malam itu aku kembali ke rumah besar itu untuk kedua kalinya. Dan mungkin yang terakhir. Hujan belum berhenti. Gerbang terbuka lebar. Tapi halaman tampak sepi. Semua tampak lebih kecil dari yang kuingat. Seperti rumah itu ikut menciut bersama harga dirinya. Aku masuk. Bau lembab bercampur obat-obatan memenuhi udara. Di kamar yang dulu penuh cahaya, kini hanya tersisa lampu redup dan suara napas lemah. Bu Endang terbaring di sana. Matanya sayu, tubuhnya jauh lebih kurus. Saat aku melangkah masuk, ia menoleh perlahan. Matanya melebar, seolah tak percaya aku benar-benar datang. Rania. Suaranya serak, patah-patah. Kau datang. Aku berdiri di ujung ranjang. Aku datang, Bu. Apa yang ingin Ibu katakan? Ia menangis. Aku salah. Rania. Aku sudah terlalu buta. Aku tampar kamu. Aku hina kamu. Aku kira kamu cuma perempuan yang mau numpang hidup. Tapi sekarang, semua yang kupunya hilang, dan aku baru sadar. Kau satu-satunya yang benar-benar tulus. Tangisnya pecah. Gilang berdiri di samping ranjang, menunduk dalam. Caca menangis di sudut ruangan. Dan aku hanya berdiri diam, menatap mereka tanpa emosi. Mereka bilang orang yang disakiti tak akan pernah benar-benar lupa. Tapi ada yang lebih pahit dari itu, melihat mereka yang menyakitimu akhirnya menyadari bahwa mereka salah, tapi terlalu terlambat untuk memperbaikinya. Aku duduk perlahan di kursi dekat ranjang. Aku maafkan, Bu, kataku tenang. Tapi bukan untuk Ibu. Aku maafkan karena aku ingin hidupku tenang. Ia menatapku. Matanya penuh air. Terima kasih, Rania. Kau lebih mulia dari yang pantas aku terima. Aku berdiri. Tidak, Bu. Aku hanya belajar dari luka yang Ibu buat. Luka yang mengajariku menjadi kuat tanpa perlu membalas.
Aku melangkah keluar kamar. Tapi sebelum pintu tertutup, aku mendengar suara isakan mereka ketiganya. Serempak. Suara itu seperti gema masa lalu yang akhirnya menemukan tempatnya untuk beristirahat. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar bahwa Bu Endang meninggal dunia. Tidak ada upacara besar. Tidak ada orang penting yang datang. Hanya keluarga kecil dan beberapa kerabat dekat. Aku datang, berdiri di jauh, menatap dari balik payung hitamku. Hujan turun pelan. Aku tidak menangis. Tidak ada lagi air mata tersisa untuk kisah yang sudah selesai. Setelah prosesi selesai, Gilang berjalan mendekat. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Semoga arwahnya tenang. Ia menatapku lama. "Kau masih marah padaku?" Aku tersenyum tipis. "Tidak, Lang. Aku hanya tidak lagi mencintaimu." Dan dengan itu, aku melangkah pergi. Hujan menelan langkahku, dan di balik payung hitam itu, aku merasa seluruh dunia akhirnya sunyi. Bukan karena kehilangan, tapi karena semua yang perlu diselesaikan akhirnya selesai. Mereka sudah bersujud bukan di bawah kakiku, tapi di bawah beban dosa mereka sendiri. Dan aku, akhirnya bebas, sepenuhnya. Waktu terus berjalan. Seperti sungai yang tenang setelah banjir besar, hidupku perlahan kembali mengalir pada ritmenya sendiri. Sudah hampir setahun sejak kepergian Bu Endang. Namanya jarang disebut, bahkan oleh orang-orang yang dulu mengelilinginya. Hidup memang kejam dalam caranya menghapus seseorang dari ingatan. Namun bagiku, setiap kenangan tetap punya tempatnya. Bukan untuk dikenang, tapi untuk diingat secukupnya agar aku tak pernah kembali ke masa lalu yang sama. Pagi di bulan Maret itu terasa lembut. Matahari muncul pelan di balik gedung kaca, menembus tirai putih apartemenku. Aku duduk di meja kecil, secangkir kopi hitam di tangan, menatap langit yang belum benar-benar biru. Ada kedamaian aneh yang sulit dijelaskan. Mungkin karena kali ini, aku tidak sedang berjuang melawan siapapun. Tidak ada perang, tidak ada kebencian. Hanya aku, dan suara detak waktu yang akhirnya berdamai. Perusahaan Aruna Design berkembang pesat. Dari sekadar proyek kecil, kini aku memimpin tim yang bekerja lintas kota. Namaku mulai dikenal di media arsitektur dan desain interior. Kadang wartawan datang mewawancara, bertanya tentang perjalanan karir inspirasional seorang perempuan tangguh. Aku selalu tersenyum setiap kali mendengar kata tangguh. Mereka tak tahu bahwa kekuatan itu bukan pilihan. Itu luka yang kupaksa berubah menjadi tenaga. Kadang di malam-malam tertentu, aku masih bermimpi tentang hari wisuda itu, hari saat tamparan itu mendarat di pipiku, saat seluruh dunia menatap, dan aku berdiri membeku di tengah keramaian. Tapi kini setiap kali mimpi itu datang, aku tidak lagi bangun dengan amarah. Aku hanya menarik napas panjang dan berkata pada diriku sendiri, "Lihatlah, semuanya sudah berlalu." Karena tidak semua luka butuh penebusan. Beberapa hanya butuh diterima sebagai bagian dari perjalanan. Beberapa waktu lalu, aku diundang menjadi pembicara di sebuah seminar tentang kemandirian dan ketahanan diri. Sebuah universitas swasta yang cukup terkenal mengundangku untuk berbagi pengalaman. Aku sempat menolak, tapi akhirnya setuju bukan karena ingin dikenal, tapi karena aku ingin mengingatkan diriku bahwa aku pernah bertahan ketika semua orang ingin melihatku jatuh. Hari itu, aku mengenakan setelan putih gading, sederhana tapi tegas. Saat aku melangkah ke panggung, ruangan dipenuhi mahasiswa yang menatap penuh antusias. Mereka mendengarkan setiap kalimat yang kuucapkan tentang harga diri, tentang kesabaran, tentang bagaimana diam bisa menjadi senjata yang paling elegan. Dan di sela-sela kata itu, aku merasa seperti sedang berbicara pada diriku yang dulu. Gadis yang dulu takut, menangis, dan bingung di tengah tatapan orang banyak. Gadis yang kini sudah tak ada, tapi jejaknya masih hidup di hatiku. Selesai acara, seorang mahasiswi mendekatiku. Wajahnya muda, polos, tapi matanya menyimpan luka yang kukenal. "Bu Rania," katanya pelan. "Bagaimana caranya berhenti marah sama orang yang pernah menghancurkan kita?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang tenang. "Jangan berhenti marah,
kataku. Tapi ubah marahmu jadi alasan untuk hidup lebih baik. Sampai suatu hari, kamu sadar. Kamu tidak perlu memaafkan mereka untuk bisa tenang. Kamu hanya perlu memaafkan dirimu sendiri karena pernah membiarkan mereka menyakitimu. Ia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Aku mengangguk, tapi di dalam hati, aku tahu kalimat itu juga untukku. Beberapa minggu setelah itu, aku mendapat undangan tak terduga. Gilang menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nanda, yang konon adalah rekan bisnisnya di perusahaan baru yang ia bangun dari nol. Kabar itu sampai padaku lewat pesan singkat dari seorang kenalan lama. Aku membaca undangan itu lama, lalu tersenyum samar, bukan karena masih ada rasa, tapi karena akhirnya semua benar-benar selesai. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan aku sudah jauh di jalan yang berbeda. Malam sebelum hari pernikahan itu, aku menatap pantulan diriku di kaca. Wajah yang dulu sering pucat karena tangis, kini terlihat kuat dan matang. Mataku tak lagi menyimpan marah, hanya ketenangan yang lahir dari pengertian bahwa hidup bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang bisa tetap berdiri tanpa kehilangan dirinya sendiri. Aku menulis satu kalimat di buku catatan kecilku, buku yang dulu menampung semua rencana dan luka. Kemenangan bukan ketika mereka bersujud di bawah kakimu, tapi ketika kau tak lagi membutuhkan itu untuk merasa berharga. Aku menutup buku itu pelan, lalu mematikan lampu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur nyenyak tanpa mimpi apapun. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Aku menanam bunga melati di balkon apartemen, mengganti tirai, membeli buku baru. Aku bertemu beberapa teman lama, mengunjungi panti asuhan kecil di pinggiran kota untuk memberi pelatihan keterampilan. Di sana, di antara tawa anak-anak yang polos, aku menemukan bagian dari diriku yang dulu hilang, kasih tanpa pamrih. Mungkin memang begitulah caranya semesta menutup luka, bukan dengan memberi balasan, tapi dengan menghadirkan kesempatan untuk berbuat baik lagi. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, aku menatap kota dari jendela apartemenku. Cahaya oranye keemasan menyapu langit, dan di sana aku melihat bayangan masa laluku perlahan menghilang bersama cahaya itu. Tidak ada dendam, tidak ada luka, hanya rasa syukur. Karena segala yang dulu kurasakan sebagai akhir, ternyata hanyalah awal dari hidup yang lebih jujur. Aku tersenyum. Mungkin benar kata orang, waktu tidak menyembuhkan segalanya, tapi waktu mengajari kita cara menerima. Dan penerimaan, itulah bentuk tertinggi dari penyembuhan. Di meja kecil di sampingku, bunga melati yang kupetik tadi pagi mulai mekar perlahan. Aromanya lembut, tenang, dan bersih seperti hidupku sekarang. Aku menatapnya lama, lalu berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih, Rania, kau sudah bertahan. Dan di senja yang hangat itu, aku tahu, aku tidak lagi menjadi bayangan siapapun. Aku adalah cahaya dari luka yang pernah mereka buat, dan aku memilih untuk tetap bersinar, bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalan ke depan. Aku selalu percaya, hidup punya cara sendiri untuk menuntaskan sesuatu yang tertunda. Kadang dalam bentuk yang kita tak duga, kadang dalam waktu yang terlalu lama. Tapi ketika saat itu tiba, semuanya terasa pas, seperti pintu yang akhirnya tertutup dengan tenang. Hari itu, langit Jakarta mendung, udara dingin, dan aroma hujan terasa pekat. Aku baru saja tiba di kantor, bersiap untuk rapat besar dengan calon investor asing yang tertarik dengan proyek perumahan ramah lingkungan yang sedang kami rancang. Aruna Design sudah jauh melangkah dari titik pertama dulu, dan setiap langkahnya terasa seperti jejak dari seluruh perjuanganku yang dulu diremehkan. Belum sempat aku membuka laptop, sekretarisku datang dengan wajah canggung. Bu Rania, ada tamu di lobi. Katanya, dia ingin bertemu ibu secara pribadi. Aku menatapnya sekilas. Siapa namanya? Ia menelan ludah pelan. Caca, Bu. Namanya membuat udara di ruangan seolah berhenti sesaat. Aku memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk. Baik, suruh dia tunggu. Aku akan ke sana. Langkahku terasa ringan tapi juga aneh. Sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar nama itu. Caca,
Adik ipar yang dulu menjadi pemicu dari badai besar hidupku. Gadis yang dulu menampar harga diriku dengan tuntutannya, dengan segala keangkuhan yang ia warisi dari ibunya. Kini, dia datang menemuiku. Dan aku tidak tahu alasan dibalik itu, tapi entah mengapa, aku sudah siap menghadapi apapun. Dari jauh, aku melihatnya duduk di sofa ruang tamu kantor. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat tanpa riasan, dan matanya bengkak seperti kurang tidur. Rambut hitamnya yang dulu selalu disisir rapi kini tergerai tanpa bentuk, seperti seseorang yang sudah lama berhenti peduli pada penampilannya. Begitu aku mendekat, dia langsung berdiri. "Mbak Rania." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Aku menatapnya tenang. "Silakan duduk, Caca." Kami duduk berhadapan. Di antara kami hanya ada meja kecil dengan vas bunga putih bunga melati. Kebetulan, seperti yang kutanam di apartemenku. Aromanya menenangkan. Dia menunduk. Jemarinya bergetar di atas pangkuannya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku mohon, tolong dengarkan aku, Mbak. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya. Memberi ruang agar ia bisa bicara tanpa tekanan. "Gilang sekarang di rumah sakit," katanya akhirnya. "Perusahaannya bangkrut. Rumahnya disita. Nanda, istrinya pergi. Aku." Suaranya tercekat. "Aku juga kehilangan semua, Mbak. Usaha butik yang aku bangun gagal total. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ia menahan tangis. "Aku datang bukan buat minta belas kasihan. Aku cuma nggak tahu harus kemana lagi." Hening panjang menggantung di udara. Suara hujan mulai turun pelan di luar jendela. Menetes di kaca seperti waktu yang menetes lambat, satu-satu. Dulu, mungkin aku akan merasa puas mendengarnya. Mungkin akan ada sedikit kelegaan melihat roda berputar. Tapi sekarang, yang kurasakan hanyalah keheningan. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena hatiku sudah terlalu tenang untuk membenci. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau tahu, Caca, dulu aku pernah berharap hari seperti ini datang. Hari di mana mereka yang menyakitiku akan menyesal, berbalik menatapku dengan air mata. Tapi sekarang, aku sadar, penyesalanmu bukan kemenangan bagiku." Ia menatapku, bingung. "Mbak," aku melanjutkan, suaraku tetap lembut tapi tegas. "Aku tidak ingin kalian bersujud di bawah kakiku. Karena aku sudah berdiri terlalu tinggi untuk melihat siapapun di bawah. Aku hanya ingin kalian tahu, semua yang kalian hina dulu, ternyata mampu bertahan bahkan tanpa kalian." Caca mulai menangis. Bukan tangis keras, tapi tangis patah, suara kecil yang terdengar seperti penyesalan yang terlambat. "Aku beneran menyesal, Mbak," katanya di sela isak. "Aku iri waktu itu. Aku pikir Mbak cuma numpang nama keluarga. Padahal, Mbak yang paling tulus di antara kami. Tapi Bu Endang, ia berhenti, menutup wajahnya dengan tangan. Dia nyesel sebelum meninggal, Mbak." Dia nyebut nama Mbak terus. Katanya, kalau bisa, dia mau minta maaf langsung. Aku menarik napas panjang. Ada sesuatu yang hangat tapi pedih terasa di dada. Aku memandang keluar jendela, ke arah langit yang kelabu. "Mungkin itu cukup," kataku pelan. Setidaknya dia sempat menyesal. Caca menatapku, masih dengan mata sembab. "Aku nggak pantas minta apa-apa, Mbak. Tapi Gilang, dia pengen ketemu. Katanya dia cuma mau bicara sekali aja. Dia tahu Mbak nggak mau lagi berurusan, tapi..." Dia berhenti, suaranya pelan. "Dia nggak punya waktu lama." Aku terdiam lama. Lalu akhirnya, aku mengangguk. Hari berikutnya, aku datang ke rumah sakit itu. Ruangan Gilang berada di lantai 7. Langit sore itu merah keemasan. Dan setiap langkah di koridor panjang itu terasa seperti melintasi masa lalu yang pernah kutinggalkan. Ketika aku membuka pintu, ia sedang duduk di kursi roda, menatap keluar jendela. Tubuhnya tampak lemah, kulitnya pucat, tapi matanya masih sama mata yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, dan kemudian hancur. Ia menoleh, dan begitu melihatku,
Sudut bibirnya bergerak membentuk senyum samar. Rania. Suaranya serak, tapi lembut. Kau datang juga. Aku berdiri di ambang pintu. Tidak tahu harus bicara apa. Tapi akhirnya aku berjalan mendekat. Berdiri di belakang kursinya. Kau kelihatan bahagia, katanya lirih. Hanya menjawab. Aku tenang. Ia mengangguk pelan. Aku senang dengarnya. Beberapa menit kami hanya diam, menatap senja yang perlahan turun. Lalu ia berbicara lagi. Waktu kau pergi, aku pikir aku masih punya segalanya. Tapi ternyata yang hilang bukan hanya kamu, tapi juga bagian diriku yang paling manusiawi. Aku nyesel, Ran. Nyesel banget. Aku tidak menatapnya. Aku hanya berkata pelan. Aku sudah memaafkanmu. Sejak lama. Ia menoleh pelan, menatapku seolah tak percaya. Benar. Aku tersenyum kecil. Aku tidak ingin membawamu di pundakku selamanya. Hidupku terlalu indah untuk menanggung beban dari masa lalu. Air mata mengalir di pipinya. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hilang di antara isak tertahan. Lalu, dengan sisa tenaganya, ia berkata, "Terima kasih, sudah datang." Aku memandangnya lama, lalu menjawab dengan lembut. Terima kasih juga, sudah pernah mengajarkanku cara menjadi kuat. Aku berbalik meninggalkannya. Di ambang pintu, aku menoleh sebentar. Senja di luar jendela memantulkan siluetnya yang tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku merasa semua benar-benar selesai. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar bahwa Gilang telah pergi. Tidak ada tangis. Tidak ada kemarahan. Hanya doa yang keluar pelan dari bibirku. Doa sederhana untuk seseorang yang dulu ku cintai, lalu ku benci, dan akhirnya kurlakan. Aku pergi ke pantai sendirian hari itu. Angin sore lembut menerpa rambutku, debur ombak menyapu kaki, dan matahari tenggelam perlahan di cakrawala, menyisakan cahaya keemasan di air laut. Aku menatap laut itu lama, lalu berbisik pada diri sendiri. Semesta selalu adil. Aku hanya perlu sabar menunggunya bekerja. Aku menutup mata, membiarkan angin membawa semua yang tersisa luka, amarah, dan kenangan. Ketika ku buka lagi mataku, aku tahu aku sudah bebas, benar-benar bebas.